Halo, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wira Surawibawa. Hari ini akan memandu sebagai moderator, yang dimana hari ini kita berkumpul di aktivitas Sobat Sungkara. Selamat datang di Ngobrol Inklusif ke-65 ya, yang dimana kita mendengarkan cerita menarik tentang peran perempuan dalam pembangunan desa yang akan diisi oleh Ibu Elviana dari Desa Simpur di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan bagaimana peran perempuan dalam pembangunan desa, di mana Ibu Elviana di samping sebagai seorang petani yang juga gigih, yang juga bercerita tentang perempuan, peran perempuan, beliau juga berperan sebagai KAUR perencanaan di Desa Simpur di pemerintah desa. Lalu eh, aktivitas hari ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan aktif, interaktif, dan mengajak pada seluruh pihak untuk terlibat. Jadi kita bisa sambil belajar, diskusi, dan bisa sambil sharing, yang dimana ngobrol inklusif ini merupakan platform untuk berbagi cerita, pengalaman, berbagi tantangan, dan saling berdiskusi untuk masyarakat yang inklusif, Sobat S Tungkara, yang dimana juga akan mendapatkan e-sertifikat dalam mengikuti kegiatan ini. Uh, Oke, selanjutnya diskusi akan saya serahkan kepada Ibu Elviana sebagai narasumber kita pada sore hari ini. Silakan kepada Ibu Elviana untuk memperkenalkan diri. Halo, Ibu Elviana, selamat sore. Halo, selamat sore. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama perkenalkan, nama saya Elviana. Saya wanita perempuan adat dari Desa Simpur. Dan saya juga sebagai Ketua komite kelompok tani Desa Simpur. Eh, Dan kita akan berbagi cerita tentang pertanian, khususnya dulu kita di pertanian, kita berbagi cerita. Kalau dulu kita pertaniannya secara lokal dan manual, dan kita pun bisa mendapatkan hasil yang optimal lebih dari pendapatan kita untuk kehidupan sehari-hari dalam keluarga. Dan sekarang cara kita mendapat kendala atau tantangan, kita dikasih program proses step, di mana itu yang membuat kami tidak bisa mengelolanya, bahkan kami tidak bisa mengaksesnya karena kami memakai yang baru dan kami tidak bisa lakukan sampai saat ini. Proses stepnya tidak jalan dan tidak dilanjutkan. Jadi sekarang kami juga meminta supaya kami boleh melakukan aktivitas kami seperti dahulu secara lokal, ini lokal, dan juga alam alam kami tersendiri, bukan di proses step kalau bisa seperti itu. Dan dalam masalah di uh, pemerintahan desa, memang di pemerintah desa kita terlalu dibantu, diberi apa itu ketapang, kayaknya masih belum maksimal, dan itu karena lahan-lahan kita yang tidak
bisa kita kelola secara seperti dahulu kayaknya. Dan walaupun pemerintah desa sudah menyediakan akses jalan usaha tani, itu sampai sekarang jalan usaha tani kita bisa kita lalui dan kita akses. Tapi itu untuk kita bertanam holti dan berkebun, tidak ada untuk pertanian lagi. Karena posesif kita tidak akan bisa melanjutkannya karena bimbingan teknisnya atau bimbingan cara pengolahannya belum kita bisa lakukan. Seperti itu dan juga dalam keseharian saya sekarang ini saya hanya bisa menanam sebagai kita teliti ya, sebagai menanam sayur-sayuran di pekarangan, bukan di lahan atau apa, tapi hanya di pekarangan, memanfaatkan pekarangan di sekitar rumah. Baik itu mulai memakai polybag, kita bikin bak-baknya juga, seperti itu untuk bisa menahan apa untuk bisa membuat sayur mayur kita tidak membeli, untuk bisa mengurangi belanja ikan sekarang karena ikan kita sekarang susah cari juga, ikan lokal kita sudah agak kurang, jadi kita bisa memanfaatkan pekarangan kita untuk menanam sayur segala cabai, jadi kita tidak terlalu menjadi rumah dari karena sekarang kita kan dari beras sudah membeli dan juga ikan sudah membeli, kan sayur pun kalau yang tidak ada punya kita bisa beli. Nah, dari itu saya hanya bercerita, bertukar pendapat, juga bisa berdiskusi seperti apa kita bisa membuat solusinya dan kita bisa melakukannya. Dalam KWT itu memang kami awal pembukaan kami membentuk KWT, kami memang berhasil menggunakan polybag dan organik, bukan dari kimia. Karena kalau dari saya memang tidak begitu suka dengan bahan kimia, makanya saya harus selalu memakai organik tanaman saya, baik di situ. Bahkan dulu kami dalam bertani juga tidak memakai kimia, kami hanya pakai organik dari abu kebakaran. Dan itu yang bisa kami ceritakan, dan saya kami boleh ngajak kami supaya kami boleh melakukan aktivitas kami sebagai anggota KWP, supaya kami bisa mengurangi belanja kami dalam rumah tangga kami dan kami bisa menyisihkan untuk pendapatan kami. Namanya pun untuk keseharian sudah kita katakan, dan sampai di sini dulu. Terima kasih. Ya, baik Bu, terima kasih. Tapi sebelum masuk ke sesi diskusi, kita akan sharing sedikit lagi Bu untuk supaya penyampaian Ibu juga lebih lebih mendalam. Ya. Menurut Ibu apa sih eh, perempuan peran perempuan di desa yang mendukung pembangunan desa hari ini yang Ibu lihat dan yang mungkin Ibu gerakan karena Ibu sebagai Pak Waru Perencanaan dan sebagai Ketua KWT di Desa Simpur gitu. Bisa Ibu jelaskan mengenai itu, Mengenai peran perempuan di desa. kalau peran-peran desa kayaknya berangsur kita bisa mengikuti kemajuan zaman.
dan kita bisa berinteraksi dengan sesama kita, bahkan dengan orang lain. Itu Lalu tantangan yang saat ini Bu rasakan apa sih untuk para perempuan di desa untuk mendorong peran perempuan itu? oh, kayaknya masih belum maksimal dan belum bisa kita bawa saya bisa kita bisa berbuat itu belum keterangan, karena kayak kalau perempuan dan perkebunan itu tentang hobi, bukan kita bisa saya yang suka bertani dan berladang. Jadi dalam perempuan desa itu kira-kira kita harus berangsur-angsur membawa mereka sedikit-sedikit, dan melalui kita perlihatkan hasil punya kita, baru kita bisa mereka hasil atau betul. Baik Ibu, terima kasih. Eh, mengenai selanjutnya, gimana sih menurut Ibu peran kelompok perempuan atau apa yang dilakukan kelompok perempuan di desa untuk mendorong masyarakat inklusif, Ibu? Apakah sejauh ini ada pengembangan atau kegiatan-kegiatan yang melibatkan aktivitas perempuan dan perempuan terlibat banyak di kegiatan di desa dan mendorong pembangunan desa. Kalau mendorong kegiatan perempuan untuk pembangunan desa, ya seperti kayaknya lebih banyak di pertanian dan horti itu saja. Kayaknya seperti itu. Memang kalau yang lain mungkin masih belum, itu sih. Terima kasih Bu atas informasinya. Kita mengajak kepada teman-teman jika ada yang bertanya, menyampaikan sesuatu atau hal apapun yang ditanyakan silakan raise hand atau uh, bersuara atau isi di kolom tulisan chat kalau ada yang ingin ditanyakan mengenai kegiatan kita, pembahasan diskusi, hal-hal lain mumpung ada seorang kader wanita perempuan teladan yang hari ini bersuara dan bisa berbagi di hari ini. Maksud bersuara di bidang di perempuan ya. Dalam dalam bersuara dalam segala rapat atau diskusi, kayaknya memang perempuan itu mulai diterima dalam segala usulan atau usulan dan pastinya. Tidak seperti dulu kalau perempuan hanya untuk pelengkap, sekarang mungkin bisa diterima diterima dalam musyawarah atau ya. Silakan bagi teman-teman sekalian kalau ada yang ditanyakan atau ada tanggapan. Apa sih strategi Ini Bu, saya persilakan kepada
Kak Tracy dulu ya, karena Kak Tracy angkat tangan nih. Silakan Kak Tracy. Baru nanti ini ada juga yang bertanya di kolom chat, Bang Sultan. Ini silakan ke Kak Tracy dulu. Iya, terima kasih eh, moderator Kak Wira. Halo, selamat siang Ibu Elviana. Iya, Apa kabar Bu? baik. Bu, tadi kan udah banyak cerita ya soal proses-proses peran perempuan di desa selama ini. Nah, cuman yang belum dibahas nih sebenarnya tantangannya sih. Tantangan ya. Apa sih Bu yang paling menyulitkan gitu? Satu atau dua hal yang paling menyulitkan soal peran perempuan di desa atau yang membuat mungkin kalau itu bahasanya terlalu sulit ya. Misalnya gini, apa sih yang bikin perempuan kadang aduh males deh untuk terlibat di urusan-urusan desa? Apakah ada hal-hal yang dibuat oleh lingkungan atau kondisi yang menyebabkan kayaknya sulit bagi perempuan untuk dari pengalaman ibu ya, dari Ibu Elviana atau teman-teman merasa sulit, merasa berat atau merasa males. Nah, kita siap nih Bu dengar semuanya terbuka kepada kita untuk kita bisa sharing kepada yang lain. Itu aja dari aku. Makasih Bu Elviana. Ya, kalau menurut saya bahkan mereka bilang atau ngomong sama saya, eh, kalau masalahnya perempuan itu ada yang eh, dia itu takut berbicara atau berinteraksi sama orang-orang. Itu pertama, eh, karena dia merasa dirinya tidak pede atau tidak bisa bicara seperti itu. Kayaknya boleh dia bilang seperti itu sama saya. Jadi kalau ada kegiatan, ibu aja untuk bisa bicara. Jangan saya bilang seperti itu kan. Kita ini harus belajar. Saya dulu juga nggak bisa bicara, bilang sama mereka. Kalau saya kan nggak sekolah, aku bilang. Lain orang sekolah bicara. Jadi aku bilang sama ibu-ibu, walaupun siapapun itu ibu-ibunya, bilang sama mereka kita ini walaupun kita sudah lanjut kita usia sudah tua kita itu harus bisa belajar mandiri berbicara maupun beraktivitas sama mereka kan nah, dan yang kedua tuh ya memang mereka itu sudah kayaknya tidak pede gitulah sebenarnya kita itu bilang sama mereka kita itu harus mencoba jangan menyembunyikan diri bahkan sama anak perempuan saya juga saya bilang seperti itu kalau kita punya talenta jangan kita tutup kita harus buka seperti itu aku bilang sama anak-anak dan sebenarnya tantangannya seperti itulah dari kaum perempuan kami bahkan dalam masalah pertanian yang bikin malas itu kayaknya hmm, oleh belum biasa mereka bertani ibu-ibu zaman sekarang. Kalau saya ya memang dari kecil saya memang sukanya di pertanian atau di perkebunan. Karena sejak dari bisa bekerja atau SD, saya memang selalu ikut orang tua. Jadi kayaknya melekat di diri saya dari itu semua dari pertanian, perkebunan, bahkan apapun pekerjaan yang di rumah itu saya bisa handle atau bisa saya kerjakan. Walaupun sesibuk apapun, saya bisa bagi. Tapi itulah memang saya ajarkan pada saya bawa bukan ajarkan saya bawa ibu-ibu supaya mereka itu bisa berbuat bekerja dan bisa pede dengan dirinya supaya jangan takut atau jangan malu sama sama kita salah atau benarnya itu tidak masalah mereka yang penting kita ada mau seperti itu. Terima kasih Bu. Aku jadi catat dua hal ya. Pertama memang persoalannya adalah rasa kepercayaan diri ya. Berarti memang bentuk-bentuk pendampingan yang eh, bentuknya kelompok ya, supaya biasanya kan kalau kita gitu ya, kalau sendiri-sendiri tuh makin Ya, nggak percaya diri. Tapi kalau barengan, mungkin kalau bareng sama Ibu Elviana lebih percaya diri. Awalnya masih bareng-bareng, nanti lama-lama sendiri gitu kali ya Bu ya. Ya aku kayaknya dari sampai sekarang mereka itu ada yang masih bisa.
Ada mulai berangsur-angsur, ada yang berani, ada yang bisa seperti itu. Oleh bisa berbarengan dengan kita. Ya, mentoring sama sambil memberikan pengaruh ya satu sama lain kan. Oke, Ya, terima kasih Bu Elviana. Nanti kalau dari yang lain udah kita sambung lagi ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Tracy. Ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand atau bikin kolom chat untuk ditulis di kolom chat. Ini tadi ada pertanyaan dari Bang Sultan. Menurut narasumber, apa hal yang paling dicita-citakan dalam program pemerintah yang berpihak pada pemenuhan hak perempuan? Nah itu Bu, yang ditanyakan sama Bang Sultan. apa tadi? Kira-kira apa sih yang diharapkan, yang diinginkan dari program pemerintah yang sebagai berpihak pada perempuan untuk pemenuhan hak perempuan? Yang paling dicita-citakan harapan dari Ibu ini apa sih mengenai program pemerintah untuk perempuan gitu? Oke. Eh, yang paling saya cita-citakan atau inginkan kemajuan perempuan itu yaitu melalui KWT-nya. Mungkin pemerintah bisa memfasilitasi kita dalam segala apapun kebutuhan KWT supaya kami tidak lagi di pekarangan dan kami boleh melakukan aktivitas perkebunan kami atau hobi kami di lahan yang ada supaya kami bisa dipromosikan atau bisa dilihatkan oleh orang lain atau dunia luar. Seperti itu harapan. Baik, itu jawaban dari Bu Helviana. Apakah dari Bang Sultan ada pertanyaan lanjutan atau sudah cukup? Bang Sultan, apakah ada tambahan? Oh ya, ini jawaban dari Bang Sultan. Baik Ibu, terima kasih. Semangat terus ya. Ya, terima kasih. Lalu ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Nah ini saya lihat kolom chat, ada pertanyaan Bang Indra, bagaimana cara perempuan mengidentifikasi kebutuhan kolektif? Atau gimana sih uh, perempuan uh, melihat kebutuhan apa saja sih yang diperlukan perempuan di desa dan sebagainya macam? Apakah harusnya akses alat produksi, gimana pengembangan ekonomi perempuan atau kayak gimana itu kebutuhan besar? Ya, kalau itu memang sebenarnya kita butuhkan ya dari kan dari lahan tadi kita tidak lagi memakai polybag atau kerangan. Kita maunya di pada alat produksi kita supaya bahan kita itu bisa kita olah sendiri dan itu pun fasilitas yang saya bilang tadi seperti apa untuk kita dan kita tidak bisa menyebut satu-satu persatu tapi kira-kira apa fasilitas yang bisa untuk kaum perempuan yang bisa untuk memajukan kami sebagai komunitas perempuan dan kami sebagai KWT kami selalu menunggu dan dalam apa ya kami selalu menginginkan supaya kami lebih bisa maju dan
lebih bisa mandiri dalam keluarga kami, dalam baik itu dari materi maupun dari eh, dalam rumah tangga kami. Seperti itu sebenarnya yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Ibu. Apakah ada pertanyaan lanjutan atau yang ingin disampaikan atau ditanyakan kembali untuk ditindaklanjuti oleh Bang Indra? Apakah sudah cukup? Ini ada pertanyaan tambahan Bu dari Bang Indra. Ya. Sejauh ini, apakah ada kesulitan mengakses bantuan dari pemerintah? Kesulitan kayak gimana? Apakah desa yang jauh dari pusat pemerintahan kah? Atau informasi yang kurang didapatkan kah? Atau apa sih Bu yang sulit menjadi kesulitan mengakses bantuan pemerintah? Akses kan bantuan pemerintah saya tidak begitu tahu. Itu hal untuk perempuan. Nah, kalau masalah bantuan atau bansos-bansos memang tidak ada masalah di pemerintahan di desa, baik itu perempuan, laki-laki sama. Dan kalau mengakseskan produk kami itu yang masih belum bisa, mungkin kendalanya kita tidak bisa buat izin atau apa. Kalau bahan-bahan kita itu bisa apa ya, oleh dia kebanyakan dia bisa buruk dan sesuai bahan-bahan kita. Itu kendalanya dalam perkebunan kita. Sebenarnya kalau bisa itu kami minta dukungan atau partisipasinya supaya kami bisa menjual atau mengolah bahan-bahan kami seperti bahan makanan ini supaya itu menjadi pendapatan kami ibu-ibu di desa. Baik, terima kasih Bu. Dari Bang Indra, apakah ada yang ditanyakan lagi dari jawaban eh, Ibu Elviana? Apakah sudah cukup? Baik, terima kasih. Eh, Selanjutnya ini ada yang raise hand. Eh, Bang Regitri Darmawan, silakan Bang Regi untuk menanyakan. Baik, terima kasih. Ibu Elvi keren banget sebagai kepala urusan di pemerintahan desa. Tadi udah sharing banyak soal bagaimana sih keterlibatan perempuan adat terutama di bidang pertanian ya, terkait kelompok mandiri tani serta kebutuhan untuk bantuan pertanian. Nah, pertanyaanku menurut Ibu sekalian sharing juga di desa itu selain pertanian dan peternakan sebenarnya ada nggak sih kebutuhan perempuan lainnya di bidang yang lain, misalnya seperti pendidikan, kesehatan, ataupun infrastruktur. Ketika sebagai kepala urusan, bagaimana sih Ibu melihat kebutuhan perempuan di bidang-bidang itu sebenarnya? Itu pertanyaannya Bu Elvi. Tadi kan kita ngomongnya terkait pertanian terus. Apakah memang ada kebutuhan yang lain, kebutuhan perempuan dan lainnya di bidang yang seperti kesehatan atau pendidikan atau di infrastrukturnya seperti itu. Oh ya, kalau memang kalau dari kesehatan, pendidikan, dan
dalam struktur di pemerintahan kita memang sama dan tidak dipilah-pilah, apalagi sekarang perempuan, ibu hamil, ibu menyusui, mereka itu sekarang itu difasilitasi dalam bantuan pangan mereka, bahkan sampai dari ibu hamil eh, sampai menyusui, bahkan sekarang semuanya ibu lansia juga dibina dan dibimbing sekarang dari pemerintahan desa, seperti setiap bulan mereka harus periksa, dan kayaknya tidak ada yang ketimpangan atau kendala kita di desa soal kesehatan, apa itu semuanya kayaknya bisa difasilitasi oleh pemerintah desa sekarang, karena semua ada puskesmasnya, apalagi kan itu semua masuk di PKK, mereka semua yang menolak dan aksesnya kepada yang lainnya, kaum perempuan, seperti itu. Baik, apakah Bang Regi ada yang ditambahkan dalam pertanyaannya lagi kepada Ibu Alfiana? Cukup dulu Mas Wira, terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan kepada teman-teman semua. eh, Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom chat atau raise hand dan nanti diberikan kesempatan untuk menyampaikan secara langsung bertanya. Ayo, silakan teman-teman. On mic aja. Bu, tadi Ibu Alfiana udah banyak banget ya berbagi pengalaman bagaimana sih sebenarnya kerja-kerjaan pasti yang Ibu Alfiana lakukan selama ini, dan itu pasti juga tidak lepas dari pendampingan dari Ibu juga. Tapi Bu, mungkin bisa diceritakan nggak Bu, selama ini apa sih tantangan gitu yang dihadapi perempuan adat gitu kan, terutama di desa Simpur gitu, tempat tempat Ibu Elviana sehari-hari gitu kan. Dan Ibu Elviana kan juga yang saya tahu kan juga ketua KWT ya, kelompok wanita tani yang ada di desa Simpur. Sebenarnya apa sih Bu tantangan gitu yang dihadapi para perempuan-perempuan adat gitu, ketika mereka misalnya mau mengadvokasi hak mereka, atau misalnya sekedar ingin eh, pengakuan dan ruang ruang partisipasi itu terakui gitu, baik secara pengambilan keputusan, pengelolaan ekonomi, dan hak lainnya. Itu mungkin sih yang mau aku tanyakan ya. Terima kasih. Kalau hak-hak dalam keputusan memang mungkin sekarang tidak ada kendala, kayaknya kalau di pemerintahan kami. Dan memang kalau dulu mungkin oleh kita tidak bisa bicara atau ngomong sama pemerintah desa, sekarang kita bisa berbicara dan menuntut hak kita, dan itu bisa koordinir oleh pemerintah desa apa usulan dari kami para kaum perempuan dalam saat ini. Dan juga kami sebenarnya selalu
partisipasi dalam pemerintahan desa kaum kaum perempuannya, karena sekarang kan eh, sekian perempuan sekian laki-laki, jadi itulah yang diterapkan dalam pemerintahan kita. Dan bahkan kami di pemerintahan desa eh, banyak perempuannya dari laki-lakinya. Yang laki-laki yang jadi kaumnya hanya dua, dan kami yang perempuan cuma yang keenam, kelima, seperti itu. Jadi kayaknya lebih tinggi kami perempuan kalau di desa Simpur. Jadi tidak begitu banyak kendala dalam hal pengusulan atau proses dalam kepemerintahan. Baik, terima kasih Bu atas penyampaiannya. Dari Yael, apakah ada yang ditambahkan lagi atau ingin bertanya lagi atau sudah cukup? Terima kasih Bu Elviana. Baik, terima kasih. Silakan teman-teman semua bertanya aja, raise hand atau isi di kolom chat untuk bertanya. Saya cek ke kolom chat. Oh, ini ada Dito. Pertanyaannya, menurut Ibu, apa kesulitan peran perempuan dalam mendukung pembangunan desa? Apakah perempuan mendukung Eh, dalam desa? ya, apa Iya, kesulitan peran perempuan dalam mendukung pembangunan desa? Sejauh ini kesulitannya apa sih yang Ibu rasakan? Mungkin dari teman-teman perempuan lainnya, perempuan desa lainnya mengalami kesulitan untuk berperan di desa. ya kalau kami dalam kepemerintahan mungkin dalam kendalanya tidak begitu atau ada ya, karena kita bekerja di pemerintahan itu selalu barengan bersama dengan teman-teman yang lain. Apa yang kita tidak bisa kita tanya dan diskusikan, kita berembuk seperti itu untuk hal pekerjaan di desa. Jadi kayaknya kalau saya bukan sukses atau kendalanya tidak begitu banyak lah kendala, mungkin hanya itu dalam salah pekerjaan di desa. Maka dari Bang Tito ada tambahan pertanyaan lagi untuk Ibu Elviana. Silakan Bang Tito. Atau sudah cukup dari Bang Tito? Baik, sudah cukup tadi dari Bang Tito. Lanjut. Silakan dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nanti sambil ditulis di kolom chat atau resen ya. Eh, saya coba dorong pertanyaan dari saya. Oh ya, ini ada Bang Thomas. Silakan Bang Thomas untuk bertanya. Halo, oke, terima kasih Mas. Mungkin terima kasih Ibu sangat menginspirasi kita kita di sini ya ini semuanya. Mungkin ada satu pertanyaan yang bisa saya sampaikan dan juga mungkin sekaligus sharing-sharing. Kan ini kalau di konteks desa saya atau di tempat saya itu susah banget ini untuk
menggerakkan partisipasi ibu-ibu di desa atau di tempat saya gitu. Sebenarnya saya mau tanya Bu Elviana ini gimana sih eh, apa yang perlu dimiliki, apa kemampuan yang perlu dimiliki perempuan untuk mengubah desanya? Karena eh, di tempat saya itu justru tidak seperti itu gitu. Jadi saya ingin mendengar berita ataupun bagaimana ibu melakukan perubahan itu dan membuat teman-teman perempuan itu sudah terus berpartisipasi dan terus menginspirasi itu. Apa sih yang dibutuhkan? Apakah sikap-sikap apa yang dibutuhkan, jiwa-jiwa seperti apa yang dibutuhkan untuk mengubah desa, sekaligus menginspirasi teman-teman lain yang ada di sini gitu. Supaya nanti, oh kalau mau mengubah desa atau menciptakan perubahan desa itu harus memiliki jiwa seperti ini loh, harus memiliki kemampuan seperti ini. Gitu. Mungkin itu Mas, kalau dari saya untuk eh, sekaligus sharing untuk Ibu Eviana. Terima kasih Ibu, mungkin itu sangat menginspirasi tadi yang disampaikan. Itu ya, terima kasih. Sebenarnya itu dari diri kita dulu. Kita bisa berada sama teman-teman kita bisa ngobrol yang baik, kita bisa sering uh, berbicara yang untuk baiknya pada mereka supaya kita beri motivasinya. Bagaimana kita ini itu supaya kita bisa baik dan lebih bisa berbicara, lebih bisa bekerja itu pada teman-teman kita. Sebenarnya dari diri kita dulu kita jangan suka mengambil keputusan dari kata orang atau dari teman-teman kita ya, terima apa yang mereka bicarakan, kita tampung, kita harus sharing itu sebenarnya kalau dari saya dan juga tidak begitu emosi pada saya baik maupun mereka bicara apa apa tentang saya atau apapun saya tidak pernah emosi atau ambil hati pada mereka bahkan saya beri senyuman dan itu sebenarnya supaya itu kita yang orang sekitar kita bisa melihat kita kalau kita itu bukan perempuan pendendam atau perempuan mudah emosi terhadap orang-orang di sekitar kita. Seperti itulah dan itu kalau berjalan kalau tidak ada kita atau kawan-kawan kita yang support kita benarnya seperti itu yang saya bisa jalankan dari awal saya juga belajar sebenarnya saya juga dulunya memang tidak bisa bergaul sama orang-orang karena saya merasa minder, merasa saya punya kemampuan seperti itu tapi sedikit-sedikit saya belajar ikut orang keluar rumah dan bicara-bicara barulah kita bisa beradaptasi sama siapapun dan itulah yang bisa saya terapkan kepada kawan-kawan saya kawan kawan yang saya bisa beri saran dan mereka seperti itu. Baik, Ibu, terima kasih. Tapi tadi kayaknya ada yang belum terjawab. Strategi untuk pelibatan perempuan, apakah eh, ada treatment atau ada kayak upaya, ayo kita ngumpulin di rumah saya, misalkan, ayo ngumpulin di warung saya, atau ngumpulin bergantian, ayo kita beli makanannya swadaya. Kayak gimana sih, Ibu, dorong strategi-strategi untuk perempuan-perempuan desa ini supaya banyak yang ngumpul, banyak yang aktif untuk berpartisipasi untuk berbicara gitu. Gimana strategi Ibu? Ya strategi ya kita harus bisa panggil mereka berkumpul bicara satu persatu seperti itu kita tanyakan dia harus bisa bicara nah, dia kan merasa tidak bisa bicara tapi kita harus memotivasi dia ayo
bicarakanlah apa yang kamu kendalakan dalam apa yang kamu bisa ungkapkan itu perlahanlah hari, hari itu harus dia bisa tapi berangsur-angsur supaya mereka itu bisa menerapkannya dalam dirinya dan dengan misinya dalam. Baik, Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Apakah dari teman-teman yang lain ada bertanya Mungkin atau saya ada satu lagi Mas, tambahan? bisa nggak Mas? Silakan, silakan. Oke, satu lagi. Mungkin ini terakhir singkat aja sebenarnya. Eh, Mungkin kalau dari Ibu Elviana, Ya. ap- dari tadi yang disampaikan tuh ada satu hal, ada satu kata kunci menarik kata artinya perempuan tuh berbicara, bagaimana perempuan tuh bisa bersuara, berbicara atas hak-hak yang mereka miliki. Mungkin satu hal lagi, Bu Elviana, tolong ini disampaikan ke teman-teman semua yang ada di sini. Apa sih pesan untuk teman-teman perempuan di luar sana untuk bisa merubah keadaannya, untuk bisa merubah desa? Apa sih pesan yang ingin Ibu Elviana sampaikan ke teman-teman perempuan di luar sana? Karena ini juga akan dilihat oleh 22 orang sampai 25 orang ini akan menyebarkan pesan-pesan yang akan Ibu sampaikan ke teman-teman semua. Mungkin itu sih apa pesan Ibu Elviana untuk teman-teman perempuan di luar sana dalam menciptakan perubahan yang lebih besar. Itu mungkin Ibu Elviana. Ya. Kalau pesan saya, hmm, kita bisa memberi pesan pada teman-teman yang lain. Kita dari diri dulu supaya kita bisa dilihat oleh teman-teman kita. Kita itu tidak yang emosional ataupun sombong seperti itu dengan teman-teman kita. Kita harus bisa beradaptasi baik siapapun mereka, baik itu dia uh, disabilitas, orang tidak mampu. Kita harus bisa rangkul dan kita bisa perhatikan dia. Seperti itu. Kalau saya lakukan seperti itu, um, kalau saya kan di perencanaan, kalau sama Pak Kades, kalau saya pilih orang yang tidak mampu atau yang disabilitas, saya ini, saya sama Pak Kades, harus ini saya harus saya bantu, harus kita usulkan. Seperti itu saya bilang ke Pak Kades. Jadi seperti itulah kita harus mempunyai kerendahan hati terhadap sesama kita dan bisa beradaptasi, bisa bergaul, berkawan sama siapapun. Supaya kita tidak dijolimi oleh teman-teman kita. Walaupun apapun, ya seperti saya bilang tadi, apapun perkataan teman-teman kita, kita harus bisa tersenyum. Supaya kita tidak dilihat pendendam. Seperti itu. Jadi saya ajarkan dia memang anak-anak saya itu saya ajarkan seperti itu. Ya, supaya kita itu tidak ada musuh, tidak ada kontra di sekitar kita maupun di luar. Walaupun orang tidak suka dengan uh, kerjaan kita, sikap kita, tapi kita harus bisa apa mereka tidak suka sama kita, kita lihat apa mereka tidak suka dengan kerjaan saya, kita lihat, kita tanya kenapa kalian begini, seperti itulah sebenarnya yang saya terapkan di keseharian saya seperti itu. Jadi di sekitar saya itu saya tidak bisa uh, berkon berkontra di sekitar saya hanya bisa tersenyum dan membuat mereka senang dengan saya. Seperti itu saja yang saya lakukan di keseharian saya. Begitupun dengan pesan saya pada teman-teman yang lain. Terima kasih. Ya, alhamdulillah luar biasa kepada Ibu Retiana atas pasti dan dorongannya. Apakah dari Bang Thomas ada pertanyaan lagi? Atau sudah cukup? Sudah cukup, sudah cukup. Terima kasih. Semangat Ibu terus Baik. menginspirasi. Ya, terima kasih Bang Thomas. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Tracy. Nah, silakan kepada Kak Tracy untuk menyampaikan.
Silakan Kak Tracy. Iya, maaf ya tadi terganggu dikit. Terganggu. Nih, aku tuh mau lanjutin lagi yang tadi Ibu Elviana karena kebetulan tadi sebenarnya masih pengen nanya tapi kasih kesempatan sama yang lain. Yang terkait soal pertanian. Jadi kalau menurut Ibu Elviana kan yang paling susah sepertinya untuk soal pertanian di komunitas adalah memang karena teman-teman di sana, perempuan di sana sudah tidak terbiasa lagi gitu ya dengan budaya bertani gitu. Jadi sedikit menghambat untuk mereka menyukai dan mungkin motivasinya berarti ya untuk mulai menanam. Nah, cuman dari kondisi itu aku kalau tadi Ibu bilang kan seperti kalau dalam soal partisipasi di rapat-rapat desa sudah mulai ada beberapa yang percaya diri gitu ya. Jadi walaupun secara umum banyak yang belum merasa percaya diri, tapi sudah ada yang mulai berani. Nah, kalau soal di pertanian tadi, Bu Elviana sudah adakah perempuan lain selain Ibu Elviana yang tertarik dengan pertanian dan kalau memang tertarik biasanya apa yang membuat mereka tertarik kalau ada gitu. Boleh sharing dikit nggak Ibu Elviana? Terima kasih. Ya, kalau di pertanian memang banyak ibu-ibu yang masih pengen bertani, tapi bertaninya secara lokal, bukan di post estate atau di padi sawah. Karena dulu kita memang terbiasa di pertanian lokal, jadi kayaknya ibu-ibu yang sudah terbiasa ikut di situ. Karena sekarang banyak ibu-ibu muda, mungkin mereka tidak terinspirasi oleh mereka tidak pernah ikut kami berladang dulu, karena mereka masih ibu-ibu muda. Seperti itu kira-kira mereka itu yang tidak begitu tertarik dalam pertanian. Tapi yang agak sedikit lah masih tertarik dan masih ingin mau dalam pertanian, yaitu dalam pertanian lokal, bukan di pertanian sawah atau proses. Kayaknya kalau di proses kayaknya masih kendala karena tidak biasa dan tidak terbiasa seperti itu. Kalau yang sudah tertarik gitu, Ibu kira-kira tahu nggak Bu apa yang membuat mereka mulai menyukai menanam? Nah, yang membuat mereka menyukai terlebih saya karena Mm-mm. kita bisa menyimpan gabah kita untuk 3 tahun dan Oke. kita itu tidak seperti yang dijual. Dia harum, dia enak gitu. Uh, Seperti kalau saya memang dulu itu daya saya itu budidayanya beras merah sama sampuy. Kalau beras merah itu kan untuk obat diabetes dan saya Uh-uh. bisa jual Ah, waktu itu. tadi Itu beras yang merah sama apa Bu? Maaf aku kurang jelas. Beras merah dan sampuy sampuy. ya. Buat apa Jadi itu Bu sampuy? itu beras tadi gunung juga. Oh, padi gunung. Oke, oke. Nah, itu berarti karakteristiknya beda tuh ya. Lebih tahan lama ya. Tahan lama. Kita simpan bisa 3 tahun. 3 tahun. Oh, Jadi ya. sekarang itu yang kita rindukan yang seperti itu. Kita bisa mengetam sendiri, kita bisa royong sendiri. Kita kan bisa royong dari nugal sampai ngetam sampai membersihkan. Kita bisa Royong tuh royong, maksudnya prosesnya ya. ya prosesnya. Oke, Jadi oke. itu semuanya hilang kayaknya. Paling kita royong di sekitaran rumah. Apa pekerja Oke. bisa kita kerjakan seperti itu yang bisa kita royong. Kalau dulu kan dari anak-anak, orang tua, sampai yang dewasa, semuanya bisa berkumpul di Hmm, lahan bekerja sama-sama. Seperti itu yang kita rindukan dan kita rindukan. Hmm. Jadi sekarang bibit-bibit kita itu memang tidak ada lagi dan sudah hmm, punah hmm. di sekitar kita. Iya, iya. Bibitnya udah nggak ada lagi ya, Bu ya. Oke. Karena kita dilarang membakar terumbu Iya, karang. dilarang. Hmm, hmm. Oke,
Baik, terima kasih informasinya ya Bu Elviana dan juga ceritanya. Terima kasih Wira. Baik, terima kasih Kak Tracy. Tadi dari penyampaian Anda sangat banyak ya mengenai keadaan desa, mengenai peran-peran perempuan dan sebagainya macam aktivitas gotong royong atau diskusi royong kalau di desa itu jadi dulu sangat kental sekali dengan kebersamaan pada saat mengolah lahan. Jauh ini semakin terkikis dengan adanya aktivitas era modern, kemajuan, mengurangi aktivitas kebersamaan itu. Sangat disayangkan. Tapi dari penyampaian Ibu Elviana tadi, kegotong royongan itu terus terjaga dan terus didorong dari eh, perempuan-perempuan di desa tetap ingin bertani, mengolah lahan, walaupun berbagai macam kendala, tantangan, dan keadaan di lapangan mengenai yang harusnya petani di daerah Kalimantan atau khususnya di Kalimantan Tengah itu berladang, sistem ladang berpindah dengan bakar lahan, tapi karena dilarang bakar hutan dan lahan, akhirnya pindah jadi petani konvensional, itu selalu jadi tantangan dan menambah PR dan pembelajaran. Tapi kita lihat bahwa di waktu-waktu ini petani perempuan itu juga bukan semakin berkurang tetap, tapi coba menyesuaikan dengan keadaan hari ini yang harus menyesuaikan dengan apa sih pupuknya, apa sih hamanya, apa sih penanganannya dan sebagainya macam. Makanya dari itu perlu terus penguatan, dorongan terus petani-petani perempuan yang sudah ulet, yang sudah produktif dan memotivasi petani perempuan yang lain yang untuk terus bertani, itu juga harus terus dilakukan. Kayak salah satunya dengan kita sharing di sini, kita ketemu Ibu Elviana dan ketemu teman-teman semua untuk mendiskusikan berbagai macam hal. Karena waktu sudah menunjukkan eh, pukul 16 lebih, artinya jam 4 lebih, mungkin kita kita cukupkan ya untuk pertanyaan. Tapi saya pengen eh, terakhir dari Ibu Elviana mengenai gimana sih eh, kata penutup yang ingin Ibu sampaikan untuk memotivasi teman-teman semua. Walaupun tadi Bang Thomas coba memantik itu, tapi apa sih dorongan, motivasi, penguatan, eh, ya berbagai macam hal yang harusnya perempuan itu bisa mandiri dan bisa terus bertani. Kira-kira apa sih penutup diskusi kita pada hari ini yang ini aku sampaikan. Menurut saya motivasinya atau dorongannya, baiklah kita bersama-sama berpegangan tangan supaya kita lebih memajukan kaum perempuan, terlebih untuk diri kita sendiri dulu, supaya kita bisa dilihat uh, dalam akses atau pekerjaan kita, dalam keseharian kita, supaya apapun yang kita inginkan atau kita mau, supaya itu bisa berkelanjutan dan bisa memotivasi semuanya supaya kita itu lebih maju ke depan, bukan mundur ke belakang lagi, dan kita bisa melihat peluang-peluang apa yang bisa kita kerjakan dan kita lanjutkan supaya kita lebih maju kaum perempuan maupun anggota KWT-nya. Supaya dalam keseharian kita bisa disibukkan dengan pekerjaan kita, aktivitas kita, baik itu menjadi mendukung
ekonomi kita dalam keluarga. Sebenarnya dalam hidup itu kita bisa saling bantu satu sama lain dalam hal apapun. Jadi yang saya katakan, saya memang tidak bisa melihat orang itu kesusahan. Pastinya kalau orang minta bantuan memang kalau tidak ada bagaimana kita bisa mengatasi dan membantu mereka. Jadi yang bisa kita bagikan atau kita berikan teman-teman kita supaya kita bisa berkelanjutan dalam membangun desa sampai ke negara masing. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya dan waktunya untuk kita bisa bercerita pada hari ini. Bagi pada hari ini, untuk pertanyaan yang belum terjawab, kita akan diskusikan di kesempatan selanjutnya atau mungkin di keadaan dan mungkin waktu-waktu yang lain untuk terus bisa kita saling sharing dan berbagi informasi, strategi terbaru, keadaan-keadaan terbaru, dan bisa bagi tantangan tersebut untuk bisa sharingkan dan mungkin aja dari tantangan-tantangan tersebut, dari diskusi, dari kita ketemu, dari sering bercerita, kita bisa menemukan solusi bersama. Itu saja yang bisa kami sampaikan dan saya sebagai moderator Wira Surya Wibawa mengucapkan selamat sore pada teman-teman sobat Estungkara. Eh, ini adalah kegiatan penutup pada ngobrol inklusif ke-65. Saya harap teman-teman juga bisa mengikuti seri selanjutnya untuk terus kita update informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang ada di Estungkara. Mau salah hilap dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam Om Santi Santi Om atas nama budaya. Terima kasih.